Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur juga atas kasih karunia Tuhan, bersyukur juga untuk napas hidup, kesehatan yang Tuhan berikan, yang kita rasakan hingga saat ini. Sidang jemaat Tuhan, mari luangkan waktu kita, berikan hati kita kepada Tuhan dalam renungan kita hari ini. Nah, lewat renungan kita hari ini, iman kita dikuatkan dan pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita menggantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan yang 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah sabar dalam iman. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, 2000 tahun yang lalu Alkitab telah menyingkapkan masa depan dunia menjelang kiamat. Sebuah kerajaan akan muncul dari dunia yang bergejolak
itu seekor binatang keluar dari laut. Itu tadi kita sudah baca ayat yang pertama. Kekuasaannya menakutkan dan selalu menindas dan menekan karena berasal dari si jahat atau si iblis. Selama 3,5 tahun pemimpinnya akan menantang surga dan memproklamirkan diri sebagai Allah. Ya, seluruh dunia tunduk kepadanya, tetapi orang-orang percaya akan menjadi sasaran daripada akal bulus dan akal liciknya. Ya. Dan orang-orang percaya akan menjadi sasarannya karena kejahatannya. Begitu. Kenyataan itu dapat dicegah sebenarnya kalau kita tidak lengah, dan rencana-rencana si jahat ini bisa kita cegah kalau kita tidak lengah sedang jemaat Tuhan, tetap fokus kita kepada Tuhan Allah. Saat ini sedang jemaat Tuhan, cita-cita masyarakat pada umumnya makin mendekati kenyataan, ya, yaitu bahwa pertolongan Tuhan akan ada pada waktunya, ya. Berkat internet yang kita rasakan pada saat ini, batas-batas antar negara makin terkikis. Pengaruh globalisasi tidak selalu buruk untuk kita. Ada banyak hal baik yang dihasilkan dari kerjasama antar negara ini, banyak sekali. Dan melalui media massa pun kita dapat mengingatkan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bahwa sekarang ini peperangan rohani telah terjadi, dan kita dapat mengingatkan mereka supaya mereka tidak lengah sedang jemaat Tuhan. Ada banyak hal baik yang dihasilkan dari kerjasama ini kalau kita memang mengarahkannya ke hal yang baik. Tetapi kalau kita mengarahkannya ke hal negatif, pasti hasilnya negatif. Saya kan percaya kita pergunakan media ini untuk hal yang baik, memuliakan nama Tuhan dan mengingatkan saudara-saudara kita yang lain. Namun kita harus mewaspadai si jahat selalu memutarbalikkan fakta terkadang, ya, memutarbalikkan keadaan. Kita harus waspada ini sedang jemaat Tuhan. Apa yang sebaliknya kita lakukan bila kerajaan yang memusuhi kekristenan itu muncul, yang selalu meneror kita, yang selalu mengintai kita? Firman Tuhan berpesan agar kita tabah, sabar dalam iman, seperti tema kita. Tidak perlu menggalang kekuatan tandingan atau membalas, karena pembalasan itu adalah bukan hak kita. Pembalasan adalah milik Tuhan. Penghakiman adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita tidak berhak di sana, jemaat Tuhan. Bila kehidupan sekarang ada menjadi makin sulit, kita harus makin tabah, sabar, beriman kepada Yesus. Bila ancamannya adalah dipenjarakan, kita harus tetap memilih kerajaan Allah dan kita tetap sabar dalam iman. Segala pun senjata diarahkan ke kepala kita, di depan mata kita, kita harus setia kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, oleh iman kita bisa tetap menunjukkan kasih meskipun seluruh dunia memusuhi kita. Semua rasul-rasul zaman dulu, ya, zaman Yesus Kristus dulu, mereka dimusuhi, mereka dipenjarakan, mereka dilempari, mereka diusir, tapi mereka tidak patah semangat. Ya, saat ini adalah waktunya kita berdoa. Kalau kita mengalami ancaman, goncangan, sebelum segala kesukaran itu terjadi, kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Mohonlah kekuatan sidang jemaat Tuhan dari Tuhan Allah agar kita bisa bertahan dalam iman bila mana waktunya tiba, penganiayaan itu tiba. Berdoalah bukan hanya untuk kita sendiri,
tetapi juga orang-orang Kristen yang lain seluruh dunia ini, agar kita kuat menghadapi, iman kita kuat menghadapinya, dan kita sabar menghadapinya. Kita tidak pungkiri sedang jemaat Tuhan, kita tidak bisa mencegah apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Namun kita bisa tetap beriman kepadanya, dan Ia sedia untuk memelihara dan menyelamatkan kita. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak akan membiarkan terus begitu keadaan kita, tapi Tuhan biarkan Tuhan yang bertindak. Sabar, kita harus sabar dalam iman kita. Tetap pegang teguh iman kita, jangan goyah, jangan bimbang, dan jangan ragu sedikit pun. Jangan berikan kesempatan kepada si iblis untuk menggoda kita, untuk memalingkan wajah kita, untuk memalingkan iman kita. Tetapi terus kita kokoh. Kita berdoa kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, agar kita ditopang, dikuatkan dalam Tuhan. Saking percaya kalau kita meminta kepada Tuhan, tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak seorang pun mampu memisahkan kita dari Tuhan. Tidak seorang pun mampu untuk memisahkan kita dari Tuhan, dan juga mengendorkan iman kita, ya, dan mengalahkan kita. Yang kena percaya, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu beserta kita, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu memberikan segala sesuatu kepada umatnya yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, agar kami diajari oleh sabar dalam iman kami. Terus kuatkan kami ya Tuhan, agar iman kami kokoh walaupun banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi dalam dunia ini. Tapi kalau kami bersama Tuhan, iman kami tetap kokoh dan kuat dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.